Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling patut kita syukuri. Karena Allah lah yang telah berikan banyak nikmat kepada kita semua, nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita pun bisa berkumpul pada hari ini, pada subuh ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini merupakan syukur yang setinggi-tingginya kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Habul Khalqi ilallah, manusia yang sempurna, suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita kelak memperoleh syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut kajian kita. Sekarang masuk ke makalah yang ke-16. Wal maqalatus sadisata asyarah, makalah yang ke-16. An ba'dil hukama'i rahimahullah ta'ala, dari sebagian para ahli hukama itu ahli kebijakan, ahli kebijaksanaan. Kata mereka, baina yadit taqwa ay amamat taqwa, di antara kedua tangan orang bertakwa, atau yang dihadapi orang bertakwa itu khamsu aqobatin, ada lima tanjakan, 5 jalan yang terjal. Jadi kalau ada orang yang mengaku takwa, itu harus melewati jalan-jalan tersebut. Nah, Aqobah itu tanjakan, jalan terjal, lereng gunung. Sehingga dulu ada istilah namanya perjanjian Aqobah. Jadi Aqobah itu lokasinya di Mina. Nah, sekarang orang jamaah haji itu kadang-kadang seringkali kalau berdoa itu inginnya depan Ka'bah gitu. Berdoa itu inginnya di Hijri Ismail, berdoa itu pengennya di antara pintu Ka'bah. Padahal doa yang mustajabah itu juga di Mina, karena di sana ada peristiwa Baitul Aqobah, di mana Nabi melakukan perjanjian dengan orang-orang Yasrib ketika beliau hendak berhijrah ke Madinah. Di Aqobah itu lereng gunung yang terjal itu. Setelah Nabi kemudian melakukan perjanjian, jadi itu banyak mustajabahnya, tempat yang diijabah oleh Allah di Al-Aqobah. Jadi ketika kita akan menjadi orang bertakwa, maka paling tidak ada 5 jalan terjal yang harus kita ikuti. Ai masoid, ya, jalan terjal, jalan menanjak. Menjawazaha nalut taqwa. Siapa saja yang melewati jalan ini, maka dia berhasil menjadi orang bertakwa. Takwa itu apa? Wahya tarku muradatin nafsi wa mujanibatu nahyillahi ta'ala. Ini definisi yang paling umum. Takwa itu adalah meninggalkan keinginan hawa nafsu. Jadi kalau orang sudah menanggalkan atau meninggalkan keinginan nafsiahnya, itu takwa. Wa mujanibati nahyillah, dan juga mencoba untuk menghindari larangan-larangan Allah. Jadi definisi umumnya itu takwa itu. Kalau dalam bahasa yang paling masyhur itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, sama intinya begitu. Kalau di sini musannif ini, pengarang ini menjelaskan tarku muradatin nafsi wa mujanibatu nahyillahi ta'ala. Jadi ada 5 jalan terjal yang harus dilewati oleh orang yang kemudian ingin menjadi orang bertakwa. Awaluha ikhtiarus syiddah 'alan nikmah. Yang pertama yaitu ikhtiarus syiddah 'alan nikmah.
lebih memilih yang susah daripada yang enak. Orang takwa itu cirinya dia memilih yang susah daripada yang enak. Ikhtiaru syiddah ay as-saqal ay istiqal ala nikmah. Nikmah itu diartikan ay at-tamattu. Ya, kenikmatan, keenakan. Makanya ada istilah haji tamattu. Tamattu itu tangi makan turu. Ya karena tamattu begitu. Haji tamattu itu haji yang umroh dulu kan begitu. Kalau zaman dulu kan kenapa makanya al-hajju asyhurul ma'lumat, haji itu adalah bulan-bulan yang dikenal atau diketahui. Makanya haji itu sejak Syawal mulai ini. Karena zaman dulu tuh orang Syawal udah berangkat haji. Habis lebaran itu udah siap-siap berangkat berlayar 2 bulan kan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu kira-kira tanggal 1 tuh nyampe Jeddah. Dzulhijjah itu. Sehingga perjalanan ke Mekah mungkin dikira 3 hari. Jadi mereka langsung ke Mekah, bukan langsung haji. Itu hajinya udah haji ifrad itu. Karena ketika tanggal segitu mereka sudah pakai ihram dan udah gak ganti-ganti lagi. Nah kalau haji tamattu mau haji ihram, waduh berat banget itu. Nggak mungkin kan? Ketika nyampe di Mekah terus dia niat ifrad gitu kan, ihram dipakai terus. Nggak pakai wangi-wangian, nggak pakai apa-apa, nggak ganti-ganti bajunya. Selama sampai tanggal 10 Dzulhijjah kan nggak mungkin. Sehingga namanya haji tamattu. Tamattu itu ya haji senang-senang gitu. Tapi konsekuensinya ya bayar dam. Itu konsekuensinya ketika mau hajinya masih jauh, masih lama, tapi dia udah nyampe sana, dia umroh dulu, maka dia kena dam dan denda. Sehingga mestinya yang benar adalah ya menurut mazhab yang saya baca, kalau sudah kena dam denda ya jangan umroh lagi gitu. Umrohnya nanti aja kalau sudah haji. Tapi kebanyakan ya waktu yang saya haji dulu yang saya saksikan ya orang umroh tiap hari. Katanya urus alasannya mumpung ada di Mekah, kapan lagi gitu. Padahal hajinya belum, ya kan? Hajinya masih lama itu. Saya waktu di situ 22 hari saya di Mekah itu. Orang kok umroh mulu tiap hari, balik lagi, mumpung ada di sini umroh terus. Padahal ketika nyampe aja umroh pertama aja kan ada. Lah gimana urusannya kalau umroh lagi dam lagi, tapi ini kan nggak bayar damnya. Ya tapi ada madhab fatwa dari Mekah ya. Syekh Albani juga manfaatkan begitu bahwa dibolehkan untuk umroh lagi tanpa kena dam. Ya monggo itu pendapatnya ulama modern ya. Kalau saya mengambil ulama klasik, jadi Imam Syafi'i beranggapan kalau sudah kena dam sekali di tamattu maka otomatis terikat. Selama sebelum haji ya dam terus kalau umroh gitu. Sehingga saya waktu itu nggak mengikuti kebanyakan orang. Saya tetap nggak mau umroh, tapi umroh saya nanti setelah haji. Jadi orang pada umroh terus, saya enggak, masih aja sholat gitu, biasa, tawaf sunnah biasa. Umrohnya nanti. Nah ketika sudah haji selesai baru saya umroh. Ya bisa beberapa kali umroh lah, karena masih ada waktu sebelum ke Madinah. Jadi biasanya kalau haji yang gelombang kedua itu Mekah dulu sekian puluh hari, baru nanti ke Madinah untuk ikut arba'in. Jadi at-tamattu itu senang-senang. Jadi salah satu cara untuk bisa menjadi orang bertakwa itu jalan yang pertama, itu jalannya adalah ikhtiaru syiddah 'alan nikmah. Ya kan kita juga kadang-kadang begitu kan, pagi-pagi misalnya harusnya kita ini tidur gitu kan, tapi kita harus bangun tuh sholat subuh. Itu kan namanya ikhtiaru syiddah 'alan nikmah. Kita lebih memilih susah daripada yang enak-enak. Nah, tidur kan enak, tidur enak gitu. Nggak bangunnya siang nanti jam 8. Tapi karena kita memilih ikhtiar syiddah 'ala nikmah, kita lebih memilih sesuatu yang susah daripada yang enak, maka itu adalah ciri orang bertakwa. Mudah-mudahan kita ini begini sekarang nih, udah bangun pagi subuh, apalagi ikut pengajian gitu kan. Yang biasanya di rumah masih ngopi, masih ngerokok ya kan. Kita ikut pengajian itu namanya ikhtiar syiddah 'ala nikmah. Kita lebih memilih sesuatu yang sulit, yang gak enak daripada yang enak.
Itu jalan yang pertama. Orang bertakwa itu ikhtiarus syiddah 'ala nikmah. Wasaniha, yang kedua, ikhtiarul juhdi atau ikhtiarul jahdi 'ala rahah. Jadi ada yang dibaca juhdun, ada yang baca jahdin. Ini musannif di sini bi fathil jim ay al masyaqqah. Jadi di fathahkan jimnya. Artinya sama aja, jahdu sama juhdu sama. Itu artinya masyaqqah. Wasaniha ikhtiarul jahdi 'ala rahah. Yang kedua, jalan terjal yang harus dilewati orang bertakwa itu adalah memilih yang repot daripada ar-rahah. Ar-rahah itu nyantai. Ar-rahah itu nyantai. Jadi orang takwa itu lebih memilih sesuatu yang repot, yang ribet daripada yang nyantai. Ya kan begitu kan? Sama kita itu begitu. Daripada di rumah misalnya terus mikir segala macam, udah lebih ke masjid aja dah, gitu kan. Di rumah kan nyantai kan, bisa ngapain, bisa duduk, bisa ngobrol. Tak, lebih baik nyari tempat yang kira-kira susah, majelis ilmu misalnya, datang majelis ilmu, datang ke masjid, datang ke orang-orang soleh, itu kan lebih memilih itu. Jadi orang-orang bertakwa itu cenderung untuk tidak leha-leha, gitu. Tidak nyantai-nyantai, tapi dia akan memilih jalan yang kira-kira itu susah, gitu. Ya, jadi yang kedua ikhtiarul juhdi 'ala rahah. Rahah itu zawal ta'am. Rahah itu menghindari ya sesuatu yang capek. Ya contohnya sama lah, mirip-mirip ya kayak yang tadi. Tapi yang jelas pilihannya itu. Pilihannya dia lebih memilih untuk susah, gitu, daripada leha-leha. Lalu kemudian wasalisuha ikhtiarul dzulli 'alal izzi. Yang ketiga, orang bertakwa itu jalannya itu lebih memilih az-zul. Az-zul itu hina, ai ad-dha'fu atau ad-dhifu, ad-dhu'fu atau ad-dhifu sama, atau apes. 'Alal izzi ai al-quwah wal ghalabah. Jadi orang takwa itu lebih memilih hina, apes, rugi daripada beruntung atau terhormat atau bisa melakukan hal yang kira-kira mengalahkan orang lain dengan cara dia sendiri, gitu. Jadi kan banyak orang begitu. Ya contohnya di politik lah, gitu. Orang lebih memilih untuk gimana caranya menang, untuk bisa menduduki satu kursi jabatan tertentu, gitu, daripada harus berdiam diri dan menunggu keajaiban. Nah, orang yang cenderung untuk melakukan kekuatan tertentu agar bisa menang, gitu. Menang-menangan lah pokoknya itu biasanya kurang bertakwa itu. Tapi orang bertakwa itu dia lebih memilih untuk ikhtiar betul, udahlah saya memilih biasa saja daripada memilih menjadi orang terhormat. Ya kayak kita inilah, jadi presiden enggak, jadi menteri enggak, jadi RT juga enggak, gitu kan, apalagi gitu. Jadi biasa aja gitu, jadi jamaah aja lah gitu. Itu adalah pilihan terbaik, ikhtiarul 'alal iz. Jadi dia lebih memilih istilahnya orang biasa daripada orang-orang yang dihormati atau menjadi orang tertentu. Dan memang seperti itu biasanya orang takwa itu. Orang takwa itu cenderung bukan menghindari ya, tapi ya cenderung dia itu tidak mengurusi urusan seperti itu yang detail, tidak mengurus urusan duniawi. Itu ya, tapi ini cara berpikir orang tasawuf. Ya, orang syariat yang nggak mau kan, masa ada orang yang dihina terus diam aja, nggak ada. Jadi orang fikih itu biasanya kalau dihina ya dilawan dia gitu. Orang sufi, orang tasawuf kan juga. Dan memang banyak cerita seperti itu. Imam Asy-Syatibi itu adalah orang yang kalau dihina itu malah balik memuji gitu. Dan bahkan dia nggak peduli dengan hinaan orang gitu. Saking bahwa dia itu beranggapan sesuatu yang menimpa dirinya dari hal keburukan itu juga datang dari Allah. Jadi dia menganggap begitu, ada orang jahat pada dia, ya Allah ya memang sudah mentakdirkan begini. Ada orang yang menghina dia, ya dia berpikir
ya memang maha besar Allah, bahwa Allah juga menciptakan seperti ini. Sehingga ya bagi dia ya nyantai aja. Nah orang fikih kan nggak begitu, orang syariat kan pasti yang dihina yang balas menghina lagi. Minimal paling tidak setara lah dengan hinaannya gitu. Kalau dia menghina satu ya saya hina satu lagi. Beda dengan caranya berpikir orang-orang tasawuf. Tasawuf begitu. Di wasalisuha ikhtiyarul dzulli 'alal izzi. Wa rabiuha yang keempat ikhtiyarus sukuti 'alal fudul. Yang keempat jalan terjal yang harus dihadapi orang takwa atau pilihan yang berat bagi orang bertakwa adalah ikhtiyarus sukuti 'alal fuduli. Lebih memilih diam daripada ngomong yang gak jelas. Ya, al-fudul itu bimakna ma la khaira fihi minal kalam. Al-fudul itu apa-apa yang tidak ada kebaikan di dalamnya dari ucapan. Jadi ucapan yang sia-sia, ucapan yang nggak ada manfaatnya. Jadi orang takwa itu lebih memilih diam. Kalau memang perdebatan itu tidak manfaat bagi dia atau obrolan itu tidak manfaat, lebih baik dia diam. Dan memang kenyataan begitu, orang bertakwa itu cirinya lebih banyak diam, jarang bicara dia akan bicara kalau diminta. Kalau nggak diminta ya dia diam aja, nggak pernah mendominasi atau nggak pernah ikut terlibat lebih menonjol dibanding orang lain. Makanya kita kalau lihat TV itu acara-acara perdebatan itu kan kelihatan bagaimana orang itu ngerasa pinter kan. Dan bahkan mereka nggak mau dikalahkan gitu. Perdebatan apapun meskipun bukan ahlinya, dia pengen merasa juga itu, karena bagi dia itu kehormatan gitu, kalau dia bisa menjawab. Makanya kadang aneh-aneh kalau melihat perdebatan di TV itu bukan bidangnya tapi kok ngomong gitu, terus salah lagi gitu. Ini kalau benar ya salah lagi gitu, tapi ngotot gitu, udah salah ngotot. Nah itu cirinya orang yang menghindari takwa dan tidak bertakwa. Orang bertakwa itu ya santai aja gitu. Bagi dia kalau memang itu nggak ada manfaatnya ya dia sukut. Ikhtiar sukut dia kan nggak ada manfaatnya juga, buat apa? Nggak ada urusan juga dengan menang kalah gitu. Dia nggak peduli itu. Buat apa menang? Buat apa juga? Kenapa juga kalah juga harus malu? Biasa saja gitu. Nah itu pilihannya begitu. Orang bertakwa begitu pilihannya. Jadi lebih baik dia ikhtiar sukut 'alal fudul, ya, menghindari ucapan-ucapan yang gak jelas, ucapan-ucapan yang manfaat, dan dia lebih memilih untuk diam. Khamizuha, dan yang kelima itu ikhtiarul maut 'alal hayat. Nah ini yang jangan sampai keliru nih. Orang bertakwa itu yang kelima itu lebih memilih mati daripada hidup. Tapi jangan keliru, bahwa bukan berarti abis ngaji ini wah saya menjadi orang takwa mati aja dah gitu, enggak. Ini perlu dijelaskan kan. Ini kadang-kadang orang kan ada yang begitu, berpikirnya ekstrim begitu. Betul, orang bertakwa itu harus memilih mati daripada hidup gitu. Nah, harus dijelaskan dulu, nanti takutnya keliru. Maksudnya orang bertakwa itu dia lebih memilih mati, mematikan hawa nafsunya, membunuh keinginan-keinginannya yang tidak pantas. Dia membunuh hasrat-hasratnya yang membahayakan, itu takwa. Dan dia memilih hidup dalam keadaan yang memang tadi berhasil meminimalisir atau membunuh nafsu-nafsunya yang serakah. Jadi maksudnya begitu. Dan memang kenyataan begitu. Nah, kemudian kita jelaskan di sini ya, musannifnya, pengarangnya menjelaskan ketika ada pilihan ikhtiarul maut al hayat wal maut inda ahlillah. Mati itu menurut para ulama, jadi hati-hati nih, ulama itu disebut ahlullah, ulama itu disebut keluarganya Allah. Makanya jangan sampai merendahkan ulama, kualat kita, karena disebut oleh musannifnya sebagai keluarga Allah. Wal mautu inda ahlillah, kematian itu menurut ahlulnya Allah atau para ulama itu qam'u hawan nafsi, itu kan memutus hawa nafsu. Jadi para ulama bilang mati itu adalah
memutus hawa nafsu. Faman mata an hawahu faqad hayya bihadi. Orang yang berhasil memutus hawa nafsunya, membunuh hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia hidup. Wah, ini tasawuf bilang begitu. Orang yang berhasil sukses membunuh hawa nafsunya, itu hakikatnya berarti orang itu faqad hayya, benar-benar hidup. Berarti artinya orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang mati. Nah, hakikatnya begitu kan. Jadi kalau kita mau hidup, putuskan hawa nafsu. Nah, ini cara tasawuf gitu. Tapi kalau kita mau mati, ya silakan ikuti hawa nafsu kita. Maka Al-Quran itu seringkali mengkritik. Maka di surat Al-Anfal itu ada kalimat liyahlika man halaka am bayyinah wa yahya man hayya am bayyinah. Orang hidup itu orang yang tahu ayat-ayatnya Allah. Kan gitu. Orang itu kan orang yang menikmati kebesaran Allah. Jadi kemanapun dia jalan, dia melihat taman, melihat orang, itu menikmati keagungan Allah. Makanya dia hidup karena dia tahu ayat-ayat Allah. Tapi orang yang mati itu sebaliknya. Artinya orang yang tidak bisa menikmati ayat Allah. Yang ada adalah tadi nafsunya diikuti terus. Pengen ini harus dapat, pengen begini harus ada, gitu terus diikuti terus. Maka hakikatnya orang seperti itu kan tidak menikmati keagungan Allah, tapi dia menikmati hawa nafsunya, gitu maksudnya. Jadi wajar ketika Al-Quran pun mengkritik begitu. Bahkan dalam ayat lain dijelaskan innama yastajibul ladina yasma'un wal mauta yab'athumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Hanya mereka yang mendengarkan dengan seksama petunjuk dari Rasulnya. Adapun yang kafir adalah orang-orang yang mati, ya. Yang mati itu artinya memang tidak mendengarkan. Makanya hakikatnya seperti itu. Orang hidup itu berarti orang yang mendengarkan apa yang diperintahkan Rasul, apa yang diperintahkan Allah. Tapi orang mati adalah orang yang mengingkari itu. Nah, kafir itu disebut orang mati. Kafaro, kafiru, takfiron, kufron itu kan tertutup artinya. Artinya orang tertutup dia tertutup, udah nggak bisa ngapa-ngapain karena sudah ditutup hatinya oleh Allah. Nggak mau menerima kebenaran dan nggak akan bicara kebenaran. Susah udah. Kalau orang kafir itu susah, diajak benar nggak mau, karena tertutup, sehingga hakikatnya mati kan. Orang kalau sudah tertutup hatinya, ya hakikatnya mati, nggak hidup, nggak hayat. Makanya orang yang hidup hakikatnya ya orang yang selalu berpikir kepada Allah, ingat kepada Allah, bukan justru melupakannya gitu. Orang yang ingat kepada Allah itu adalah orang hidup. Banyaklah hakikatnya seperti itu. Sehingga bagi orang bertakwa, ikhtiarul maut al hayat, dia lebih memilih mati daripada hidup. Dia lebih memilih mati membunuh hawa nafsunya, kemudian menjauhi nafsunya yang liar itu. Ya, kalau menghilangkan nggak mungkin, nafsu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa untuk ditekan atau dihindari, atau ditekan seini mungkin. Makanya dulu sempat cerita Imam Al-Ghazali itu ketika uzlah itu kan sebetulnya kan betul-betul menghindari itu, tapi kan ditegur kemudian. Ditegur oleh para ulama sufi yang lain bahwa sesungguhnya Anda ini jangan kemudian uzlah itu tidak menikmati ayat-ayat Tuhan gitu. Karena Imam Ghazali sempat setelah menjadi rektor Nizamiyah dulu, yang namanya kampus pertama dalam peradaban Islam itu namanya Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Irak. Itu pada era sudah dibangun ketika era Abbasiyah, mungkin sekitar abad ke-9 ke-10 Masehi. Al-Ghazali kan abad 11 ya. Jadi abad ke-9 10 Masehi sudah ada namanya Madrasah Nizamiyah, itu di Baghdad. Kalau di baratnya, di Spanyolnya ada Madrasah Universitas Cordoba. Cordoba itu sudah ada sejak
abad ke-9, 10. Jadi luar biasa Islam. Universitas pertama itu di dalam dunia itu Islam yang membangun, nah kan? Jadi Islam itu punya dua peradaban. Peradaban di timur itu dipimpin oleh kekuasaan Abbasiyah yang di Baghdad, lalu kemudian di barat di Spanyol itu dipimpin oleh kekuasaan Umayyah. Jadi ada dua kekuasaan yang berdiri, tapi dua beda kubu. Nah, di barat Spanyol sana dipimpin oleh keturunan Umayyah, karena itu dinasti Umayyah yang di Spanyol. Lalu kemudian di barat itu dinasti Abbasiyah. Tapi ya karena takdir gitu kan, Baghdad itu dihancurkan oleh Mongol pada tahun 1258 abad ke-13. Spanyol, Granada itu direbut oleh tentara salib itu pada tahun 1420-an abad ke-15. Nah sudah tuh. Jadi Islam itu peradabannya mulai redup itu abad ke-15. Nah, pada saat abad ke-15 redup di Indonesia itu sedang gencar-gencarnya Islam, karena sudah ada Wali Songo abad 15. Sudah muncul kerajaan Islam di Jawa, ada banyak. Jadi ketika Islam di barat itu mulai redup, runtuh, Indonesia justru lagi naik. Ya memang seperti itu takdirnya kan. Sejarah itu nggak mungkin di sini mati, sini hidup. Terus seperti itu apa namanya sejarah. Jadi yang kelima itu ya, yang kelima itu lebih memilih mati daripada hidup. Tapi jangan salah persepsi, bukan berarti mati dalam konteks real, bukan mati terus bunuh diri, mati terus kita ngambil hidup gitu. Bukan, tapi mati dalam artian kita membunuh hawa nafsu kita sendiri, karena sesungguhnya orang hidup itu adalah orang yang berhasil itu untuk mematikan hawa nafsunya. Summal mautu yanqasimu arba'ah. Summal mautu yanqasimu arba'atu aqsamin. Dia kata pengarang kitab ini, kata Syekh Naim Al-Bantani, dia menyebutkan mati itu terbagi ke dalam 4 bagian. Jadi mati itu ada 4. Mati ada 4 bagian. Ini yang mati yang dimaksud dengan mati dalam konteks tadi, bukan konteks mati dalam sebenarnya. Mati dalam hal untuk berjuang bagaimana melawan hawa nafsu. Mati yang pertama itu mautun ahmar, mati merah. Nah, istilahnya begitu. Apa mati merah itu? Wahwa mukhalafatun nafsi. Orang yang mati merah itu orang yang menyalahi hawa nafsu. Jadi orang yang menyalahi hawa nafsu, mengingkari hawa nafsunya, itu namanya disebut dengan mautun ahmar, mati merah. Ini mati berdasarkan warna. Lalu kemudian mautu abyad. Yang kedua itu mati putih. Mati putih itu wahwa alju, adalah lapar. Nah, jadi kita pilihannya bisa mati merah, bisa mati putih. Kalau mati merah itu berarti membunuh hawa nafsu, mematikan hawa nafsu. Tapi kalau mati putih adalah alju, merasa lapar. Li'annahu yunawwirul batin wa baitu wajhal qalbi. Jadi orang lapar itu biasanya hatinya lebih terang, batinnya lebih terang, dan cahaya hatinya lebih kuat. Ya, makanya orang puasa itu ya asal niatnya karena Allah, dia yunawwirul batin. Orang puasa itu sesungguhnya menerangi batin juga. Ya tidak ada ibadah yang berhasil membuka cakrawala dimensi batin kecuali dengan cara tirakat puasa. Sebanyak apapun zikir yang dilakukan, seberat apapun tirakat yang dilakukan, kalau tidak pakai puasa itu ya tidak ada efeknya. Makanya orang zaman dulu kan begitu. Ya tidak hanya di dalam tradisi Islam sebetulnya. Orang-orang Hindu, Buddha dulu itu kan dalam keadaan tapa itu kan lama nggak makan, sehingga ketika sudah bangkit dari pertapaannya, dia menjadi orang sakti mandraguna. Wah, hebat itu, dia bisa terbang, bisa apa gitu kan. Itu karena memang efek dari puasa. Maka puasa itu sesungguhnya alju, lapar itu lebih akan menerangi batin dan memberikan cahaya kepada hati gitu. Jadi orang yang lapar itu
berusaha gitu untuk menuju terangnya batin dirinya sendiri. Jadi itu mati putih. Wa mautu abyadu wa huwa alju li'annahu yunawwirul batin wa baitu wajhal qalbi. Faman mata syab'uhu hayyitun fatonahu. Maka orang yang mati membunuh yang mengenyangkan dirinya, maka dia itu hidup. Jadi kalau orang yang lapar itu dapat menerangi hati, karena hakikatnya ketika dia itu kenyang, kenyang itu justru tidak menghidupkan dirinya. Justru sebaliknya, kenyang itu membunuh hal-hal yang sifatnya lebih duniawi. Maka orang yang berani lapar itu ya seperti itu. Dan orang yang kenyang itu juga membunuh akalnya. Orang yang kekenyangan juga membunuh akal. Jadi lapar itu lebih memberikan hidup lebih cerdas. Kemudian yang ketiga, mautun akhdar, mati hijau. Wa huwa lubsul muraqaq minal kharqi. Jadi ini istilah, yaitu pakaian yang rusak atau cacat, minal kharqi, yang bolong-bolong. Nah, biasanya begitu. Jadi orang yang membunuh, yang mematikan dengan cara hijau itu adalah orang yang berusaha untuk memakai pakaian yang lebih sederhana. Dia nggak peduli dengan pakaian kebesaran apapun, yang pakaian-pakaian yang bagus apapun, dia akan lebih memilih pakaian yang mungkin yang tidak layak lah. Makanya dulu ada cerita khalifah yang bajunya itu ada tambalannya, itu Khalifah Umar bin Khattab. Tuh khalifah yang paling sederhana. Umar itu kan begitu, dia di mana-mana kan nggak pernah punya kantor, nggak pernah punya singgasana. Dia duduknya dan hidupnya di jalanan saja. Ceritanya banyak. Ketika ada orang yang ketika di orang Yahudi yang rumahnya mau digusur gitu di Mesir, itu gubernurnya Amr bin As. Karena mau pelebaran masjid, karena ada rumah orang Yahudi yang miskin, yang kecil itu kemudian diusir. Orang Yahudi nggak terima, rumah saya nggak dijual. Akhirnya karena digusur dipaksa, karena dia penguasa gitu kan. Orang kecil kan ya bisa apa gitu kan. Akhirnya dia daripada di sini dia sengsara, udah saya komplain aja, protes saja pada khalifah yang lebih tinggi, kedudukannya lebih gubernur. Nah, dicari itu sama si fulan ini, orang Yahudi ini datang ke Madinah. Nyari ketemu orang di bawah pohon lagi tidur kan. Terus nanya, saya mau ketemu Umar bin Khattab. Ada apa? Saya mau protes. Tahu gak rumahnya di mana? Tahu rumahnya di bawah langit. Bajunya kayak apa? Bajunya dia compang-camping gitu, tambalan. Sebagian heran aja dia, kok masa gubernurnya aja Amr bin As di Mekah itu kan luar biasa gagahnya pakaiannya ini, masa khalifahnya pakaiannya begitu. Sampai gak bertanya ini, akhirnya dia bilang, Anda perlu apa Anda mencari Umar bin Khattab? Saya mau protes Pak gitu. Rumah saya digusur, saya kan orang kecil. Itu katanya masjidnya mau dilebarin, tapi saya nggak mau terima, saya nggak mau rumah saya digusur. Saya lebih di situ aja. Saya nggak mau jual. Jadi maunya Anda gimana? Saya mau nuntut keadilan. Akhirnya suruh ngambil tulang kan, ngambil tulang. Umar cuma menggaris pakai pedangnya aja. Disuruh bawa pulang lagi, kasih sama Umar bin Khattab. Kasih ke Amr bin As dari Umar bin Khattab. Dia bingung, ngapain datang ke sini, saya protes jauh-jauh, dikasihnya tulang doang. Suruh dibawa lagi tulangnya. Tapi apa yang terjadi ketika sampai balik ke Mesir, lalu kemudian dikasih tulangnya, gemetar kan Amr bin As. Wah, itu dari Umar. Itu artinya ente jangan macam-macam. Kalau ente nggak mau lurus, misalnya lurusin seperti tulang, garis tulang yang ada di sini, gitu, gimana nggak gemetar? Gitu. Artinya segitunya keadilan. Ya, Khalifah Umar itu adalah khalifah yang apa ya? Pokoknya dia itu sampai ada fikih Umar kan, fikih Umar. Orang yang
yang seringkali menyalahi aturan tapi aturannya benar. Ya kan, Umar itu kan salah satu sahabat yang disebut oleh Al-Quran. Ada satu dua ayat yang menyebut tentang kepandaian atau kecerdasan Umar. Dan bahkan salah satunya yang paling terkenal adalah ketika Umar mengumpulkan orang untuk taraweh kan. Terus kemudian dibilang nikmatul bid'ah hadi. Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Padahal pada waktu bid'ah itu kan menjadi suatu hal yang kontroversial. Bid'ah itu adalah kata-kata yang konotasinya itu buruk, negatif gitu. Tapi Umar bilang nikmatul bid'ah hadi. Ini adalah bid'ah yang paling nikmat. Jadi tarawih zaman Nabi itu kan gak ada gitu. Tapi ketika zaman Umar, daripada orang sholat sendiri nggak jelas, ada yang imamin, ada yang enggak, udah dikumpulin aja sama Umar, semuanya digabung jadi satu, sholatnya dilaksanakan pada Isya dan rakaatnya 23. Itu dari mana aturannya itu? Makanya sahabat pada protes kan, kenapa dikumpul? Nabi kan nggak pernah ini. Makanya kata Umar jawabnya nikmatul bid'ah. Ini adalah bid'ah yang paling nikmat. Karena pada waktu Umar masih jadi khalifah, maka dia punya wewenang untuk mengumpulkan orang-orang di masjid dan kemudian membuat aturan baru gitu, bahwa sholat qiyamul lail itu dimulai ba'da Isya dengan jumlah rakaatnya 23. Karena Nabi nggak ada kan, Nabi aja nggak taraweh kan gitu kan. Nabi kan nggak taraweh, tarawehnya cuma dibuat taraweh untuk Nabi itu qiyamul lail aja. Jadi Nabi datang ke masjid, ada orang ikutin kan. Hari kedua datang ke masjid dan ikutin. Hari ketiga akhirnya pulang Nabi, nggak datang lagi ke masjid kan, orang nungguin. Akhirnya yang sholat sendiri sampai subuh, Nabi balik lagi ke masjid subuhnya. Ya artinya ya memang begitu. Seringkali Nabi itu mempertimbangkan umatnya, sehingga bahasanya ketika Nabi tidak datang lagi, saya khawatir ini menjadi wajib bagi kalian gitu. Sehingga sampai kapanpun tarawih itu sunnah, nggak wajib. Saya khawatir bagi kalian menjadi wajib, tapi bagi para nabi ya mungkin wajib. Karena qiyamul lail itu adalah salat yang ya dianjurkan, sangat dianjurkan. Sehingga ya para nabi wajib, bagi kita umatnya adalah sunnah. Jadi nabi itu seperti itu. Jadi ini mautun akhdar lubsul muraqqa minal kharqi allaqah allati la qiyamalaha linkita'i wa syiddati bil qanaah. Jadi tujuannya adalah ketika orang mati itu, mati akhdar itu adalah ketika dia menggunakan pakaian yang sederhana. Itu artinya membunuh hawa nafsu dan keinginan-keinginannya untuk lebih memilih qanaah. Makanya dalam tradisi sufi itu dulu ketika orang sufi itu diwisuda itu kan dibeli pakaian suf. Jadi pakaian yang mungkin dari bahan tertentu atau mungkin diberikan pakaian yang sederhana. Jadi ketika di baiat itu para sufi dulu itu ya pakai baju begitu. Cirinya bahwa dia udah diwisuda menjadi seorang sufi. Jadi sekarang pun kalau mau ya silakan. Karena sekarang tuh kuotanya tasawuf itu lebih banyak. Nah, kalau cara haji itu begitu. Kalau haji kan sekarang kuotanya udah penuh, udah susah daftar haji. Tapi kalau mau daftar jadi orang sufi itu masih kosong. Tapi siapa yang mau gitu. Artinya sufi itu dalam artian wali dalam pandangan tertentu ya. Jadi sekarang daftarnya kuotanya masih banyak gitu. Tapi ya syaratnya bahwa ketika dia itu harus memilih mati daripada hidup. Nah saya kira susah itu zaman sekarang gitu ya. Tapi ya ini adalah pelajaran ya, bagaimana kita ini memahami situasi hidup, bahwa kesederhanaan itu memang diajarkan gitu. Dan itu yang penting saya kira. Jadi orang yang lebih berlaku sederhana ya biasa-biasa saja itu lebih manfaat bahkan ya, dan menghindari madarat. Karena bagi orang sufi itu kan dia akan lebih memilih untuk dikenal Allah daripada dikenal orang. Nah, dia nggak peduli dengan makhluk kan, ngapain? Sudah biasa kalau makhluk memuji dia, mengenal dia, tapi akan lebih susah kalau bisa nggak kalau dia dikenal Allah. Karena tadi kalau sudah masuk ke dalam ahlullah, ke dalam
keluarganya Allah, maka orang itu kan luar biasa. Nah, kita kan maunya kan jadi keluarganya Habib, gitu. Mau jadi keluarganya Kiai kan gitu kan. Kan kita lebih bangga dengan dipanggil Gus misalnya, anak Kiai atau mantunya Kiai kan. Nah, sehingga hal-hal yang bersifat duniawi begitu itu lebih disukai dibanding bahwa kita lebih dikenal Allah gitu. Orang sufi itu tasawuf itu kan lebih memilih itu, lebih memilih biarlah ngapain saya dipuji makhluk, dikenal makhluk udah biasa. Jadi saya lebih ingin memilih bagaimana caranya agar saya ini diridhoi Allah begitu. Yang penting mah Allah ridho ke saya gitu. Caranya bagaimana ya? Caranya jangan sampai Allah benci kepada kita gitu. Jadi dengan cara seperti itu kita terus mendekati Allah. Makanya ahlullah itu para ulama. Nah, sembrono ya, jangan meremehkan ulama, karena mereka itu adalah ahlullah. Lalu kemudian wa mautu aswad, maut yang terakhir adalah maut hitam. Wa huwa ihtimalu adzal khalqi, orang yang mati hitam itu adalah orang yang menyabari keadaan, menyabari kesakitan yang dibuat oleh makhluk. Jadi ada kategori mati hitam ini adalah lebih memilih sabar ketika disakiti orang lain. Nah, itu sufi yang terkenal seperti itu. Nah, orang syariat, orang fikih kan nggak bisa. Kita nggak mungkin kalau kita disakiti orang lain kita terima. Gitu. Pasti kita balas. Itu adalah cara berpikir orang syariat. Cara berpikir orang tasawuf ya nggak seperti itu. Dia lebih memilih untuk ihtimalul adza al-khalqi. Jadi karena bagi dia al-fana'u fillah li syuhudil adza minhu bi ru'yati fana'il af'al. Dia melihat hilang atau rusaknya sesuatu di hadapan Allah itu saksi daripada sakit yang harus dilihat oleh dia secara fana. Jadi al-fana itu sesuatu yang hilang, yang rusak. Ya bagi dia begitu. Makanya orang-orang sufi itu kalau kita bicara antara kalau orang sufi dengan orang sufi itu bicara, misalnya ada yang nanya si fulan tuh gimana, dia udah rusak. Sebetulnya itu orang sufi bilang, ketika dia bilang fana, rusak, itu tuh orang baik berarti gitu loh. Karena dalam tradisi sufi ketika orang semakin rusak, semakin hancur, itu semakin dikenal oleh Allah. Tapi kalau dalam pandangan fikih atau pandangan orang syariat enggak. Ketika kita bilang si fulan bagaimana keadaannya? Wah, rusak dia. Nah, itu berarti rusak beneran tuh. Ya dia dolim, ya dia mabuk, ya dia judi segala macam. Nah, itu kebalikannya. Kalau sesama orang tasawuf, sama orang sufi bilang kalau si fulan bagaimana? Dia fana, dia rusak. Nah, semakin dia rusak, hancur, itu semakin dia itu dikenal oleh Allah. Karena tadi dia betul-betul menghindari dunia, menghancurkan duniawi gitu. Tapi dia lebih memilih hidup yang sederhana, lebih memilih hidup yang urusannya akhirat. Nah, kalau kita janganlah gitu, itu repot nanti. Karena kritik Imam Syafi'i juga terhadap orang sufi itu kan, orang sufi itu orang yang ahmak tuh yang kebangetan bodohnya gitu kan. Karena tadi terlalu berpikir akhirat mulu gitu, duniawinya nggak kepikir. Ya kalau bisa dua-duanya, kan yang bagus kan seperti itu, punya keberimbangan. Artinya bahwa orang ketika di dunia itu kan sebetulnya kan mazra'atul akhirah, sebagai sarana untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sarana untuk menuju kehidupan yang lebih abadi. Sehingga manfaatnya hidup di dunia itu adalah punya kesinambungan dengan kehidupan di akhirat. Jadi nggak mungkin dunia nggak ada gunanya, nggak mungkin. Karena orang itu pasti ke dunia dulu. Maka ketika hidup di dunia, maka manfaatkanlah dunia itu sebagai mazra'atul akhirah, sebagai sarana untuk menuju akhirat. Nah, gitu. Jangan sampai lupa bahwa seolah-olah orang itu hidup di dunia itu hidup selamanya. Gitu. Padahal ada tempat lain yang lebih abadi. Makanya orang-orang kikir, orang-orang pelit itu
dia itu punya perasaan hidup itu lama di dunia. Karena dia begitu kan, duitnya dikumpulin gitu, hartanya ditumpuk-tumpuk gitu, terus dia nggak mau ngasih ke orang karena berpikir hidup itu masih lama, sehingga dia punya kesempatan yang lebih banyak, lebih jauh untuk mengumpulkan apapun yang dia inginkan. Tapi kalau orang yang berpikirnya itu ukhrawi kan enggak, ya harta punya Allah, jangankan harta gitu, diri kita aja punya Allah, dan kita nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Nah, itu cara berpikirnya begitu kan. Nah, kalau kita berpikirnya hidup mas, nanti kita minggu depan mau berangkat ke sana, nanti tahun depan mau, angan-angan seperti itu ya harus dibunuh oleh orang tasawuf. Nah, orang kayak kita kan nggak bisa begitu, susah. Maunya minggu depan nanti kita punya ini, tahun depan kita sudah punya ini gitu. Ada rencana-rencana yang besar yang ada di kepala kita gitu. Padahal kita nggak tahu kan besok hidup apa enggak. Jangan-jangan kita jangan sampai besok ya, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian kita tiba-tiba misalnya naudzubillah misalnya kecelakaan atau kita wafat, meninggal. Sehingga keinginan kita itu kan keinginan yang sudah tercatat oleh para malaikat. Ingin ini dicatat. Sehingga kan itu kan absurd ya, hal seperti itu. Coba kalau kita inginnya, ya Allah saya ingin pokoknya saya cari ridho Allah aja lah. Adapun yang saya lakukan sekarang semata-mata karena ingin mencari ridho Allah gitu. Bukan saya ingin kaya, bukan. Saya dapat uang, saya dapat jabatan. Saya pengen semua dimanfaatkan untuk mazratul akhirah. Mudah-mudahan ketika saya punya uang, saya bisa berbagi dengan yang lain. Ketika saya punya jabatan, saya juga bisa membantu orang lain yang kesusahan. Ketika saya punya kedudukan juga saya bisa kemudian mempertanggungjawabkan kedudukan yang saya pegang. Semua seperti itu. Sehingga dunia itu cerminan akhirat. Jadi kalau orang di dunia sudah baik, ya insya Allah akhiratnya juga akan baik. Tapi kalau orang di dunianya sudah buruk, sudah nggak jelas gitu, maka ya jangan harap akan memperoleh kejelasan di akhirat. Jadi mati hitam, wa mautun aswadun itu ya ihtimalu adzal khalqi, nyabari keadaan dan kondisi yang akibatkan oleh makhluk, oleh orang lain. Kita seringkali nggak bisa menyabari itu kan. Ya, kasusnya banyak lah gitu kan. Daripada di rumah berantem mulu, makanya dia kabur kan. Ya kaburnya ke masjid bagus ya, tapi kabur ke tempat lain kan dia masalah itu. Tapi kalau menyabarin di rumah ya kan lebih baik. Ya sudah nggak apa-apa lah. Disabarin di rumah, istri ngomel-ngomel, marah-marah, padu sabar aja udah pokoknya itu. Ah itu cirinya orang sufi. Orang yang itu lebih baik sebetulnya. Cara pandang tasawuf seperti itu, tapi cara pandang syariat kan nggak bisa, nggak terima dia gitu. Masa saya diomelin mulu, dimarahin mulu, saya nggak terima dong. Saya juga punya harga diri kan gitu. Nah, itu beda itu. Itu cara pandang orang fikih gitu. Tapi ya itu pilihan kita. Karena mautun aswadu itu adalah ihtimalu adzal khalqi wa al-fana fillah. Dia merasa hilang dan rusak di hadapan Allah. Dan bagi dia itu terhina. Bagi dia itu dirinya sendiri itu sudah hilang di hadapan Allah. Saya ini fana. Ya karena sesuatu yang abadi itu hanya Allah. Gitu. Kan makhluk itu kan fana, rusak. Makanya dalam konteks ini juga orang nggak boleh berpikir tentang zat Allah kan. Gitu. Karena itu rusak. Orang kalau sudah berpikir zat Allah itu gimana, bentuknya kayak apa, itu udah mulai rusak. Gitu. Tapi rusaknya dalam konteks memang rusak pikirannya. Makanya Allah disebut qadim. Kita ini sebagai makhluk yang hadis, yang profan, itu nggak mungkin mencapai sesuatu yang qadim, yang terdahulu, yang nggak ada asal usulnya, nggak nyampe pikirannya. Nah itu ketika kita berpikir ke arah sana, maka kita akan rusak. Makanya tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Itu kan patokannya. Nah, tapi kadang-kadang kita terbersit juga kan, masih pernah gitu. Allah kayak apa ya? Bentuknya kayak apa, di mana tempatnya, itu pasti terbersit. Nah itu kalau sudah mulai seperti itu, tinggalkan. Karena itu nggak penting, nggak akan nyampe. Kita ini hadis berpikir yang qadim, kita ini adalah profan berpikir yang sakral, nggak bisa, nggak nyampe. Kalau kita profan bagi sesuatu yang hadis yang baru, maka berpikirlah tetap sesuatu juga yang baru. Ya qadim ya nggak bisa dipikir oleh kita. Jadi mautun aswad itu mati di mana kita mati dalam keadaan fana, al-fana fillah.
Jadi kita memang ketika fana itu merasa rusak, merasa hancur itu di hadapan Allah, ya sudah, bahwa yang paling abadi, yang paling kuat, yang paling dikjaya itulah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah makhluk lemah, makhluk yang rusak, yang mungkin entah besok atau lusa kita akan mati, kita tidak tahu, dan itu sudah jelas kerusakan. Jadi sesuatu yang hadis itu pasti akan rusak. Tapi sesuatu yang qadim pasti akan abadi selama-lamanya. Jadi kita harus punya pemikiran begitu, bahwa apa yang ada di diri kita tuh pasti fana, pasti rusak. Nggak ada yang abadi, pasti rusak semua. Apalagi tubuh kita nanti kalau sudah mati dikubur ya pasti rusak, akan menjadi makanan cacing tanah gitu kan. Habis, hancur, dan selesai. Yang hidup hanyalah jiwa dan nyawa kita yang masih hidup. Itu yang abadi, yang nanti akan kembali kepada Allah. Baik, saya kira itu aja ya. Ini mudah-mudahan kita bisa memahami. Jadi ternyata ya saya juga baru tahu ada tipe-tipe mati yang seperti itu. Dan ini adalah memang karena kajiannya kajian tasawuf. Jadi ini memang berat. Ya, takwa dalam konteks tasawuf tadi harus meninggalkan ini, harus menghilangkan ini, harus seperti ini, itu takwa dalam konteks tasawuf. Ya, kalaupun takwa dalam konteks syariat ya kita lebih gampang, karena takwa itu kan orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra'an gitu. Orang-orang yang mau memberi dalam keadaan lapang dan susah gitu. Itu kan gampang dalam kondisi syariat. Pokoknya kalau kita punya sesuatu, ya kalau kita lapang ya kita kasih, kalaupun kita sempit dalam susah ya kita kasih juga gitu. Gampang. Wal qadiminal ghaiz, menahan marah juga bagian takwa. Itu kan gampang. Tapi kalau sudah menahan disakiti, itu yang susah. Menahan marah bisa, tapi kalau kita menerima dan menahan untuk disakiti orang lain, itu yang susah. Tapi itulah jalan terjal yang dilalui oleh mereka-mereka yang ingin menggapai jalur takwa. Jalan terjalnya seperti itu. Ya, ada 5 hal, termasuk tadi beberapa kematian yang dijelaskan. Oke, saya kira itu aja dulu yang bisa saya sampaikan, karena ini bab ke 15 ini udah sampai di sini. Bab 16 sampai di sini, nanti kita lanjut bab yang berikutnya. Ada yang mau tanya nggak? Saya kira cukup ya. Cukup. Berat ya, berat kajiannya. Oh iya, mantap Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Kalau saya menyimak dan apa yang kita sampaikan itu intinya mungkin membatasi ya, tapi kelihatannya itu membatasi secara ekstrim kalau Iya. kalau saya lihat. Sementara kodrat kita sebagai manusia adalah ingin bersosialisasi, ingin bermanfaat dengan orang lain, ingin eksis di mana-mana. Nah ini menyikapinya dengan kehidupan sehari-hari seperti apa? Karena pasti aktivitas Bapak itu semua di sana hari ini cuma ada sebenarnya pengen datang karena ada reuni, ada undangan, ada apa, tapi sebenarnya kita pengen membatasi karena manfaatnya dan sebagainya. Itu gimana menyikapi itu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya itu tadi ceritanya Imam Al-Ghazali kan. Jadi Imam Al-Ghazali itu ketika merasa dia itu kan dia itu dulu rektor nizamiyah ya, begitu dihormati, gajinya banyak, kehormatan cukup, kemudian dia melakukan uzlah karena merasa kalau saya begini berarti ini bukan karena Allah dong kan gitu. Kemudian dia pergi ke hutan, dan dia di hutan di tengah hutan itu lama nggak ngapa-ngapain, dia hanya zikir aja. Terus kemudian dimimpin beberapa orang-orang tasawuf ya di masa lalu sufi. Dia kemudian beberapa orang tasawuf itu menasehati dengan bahasa Al-Qur'an, wa'udzu fisabili. Kamu kalau memang mau lebih sakit gitu, ikutilah jalanku, jalan Allah. Jadi jalan Allah itu adalah jalan yang orang nggak boleh kemudian uzlah itu menghindari sosialisasi dengan orang lain. Karena dengan cara demikian berarti kamu tidak bisa mensiarkan Islam. Maka ketika nasihat itu sampai dalam mimpi Imam Ghazali, maka Imam Ghazali kemudian keluar dari hutan itu, terus datang ke masjid bersosialisasi lagi dengan masyarakat. Lalu kemudian mengajar lagi. Ternyata dia baru paham, baru sadar. Ternyata dengan mengajar itu memberi manfaat kepada orang lain.
ternyata dengan kemudian ikut serta berpartisipasi dengan sosial masyarakat itu lebih baik, karena apa yang sudah dipelajari itu kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi uzlah itu yang dimaksud yang benar adalah uzlah dari batin yang kosong ke batin yang lebih berisi, dari sesuatu yang tadinya diam tidak mengerjakan apa-apa menjadi mengerjakan apa-apa tapi dengan batasan gitu. Jadi memang harus seperti itu. Kita ini adalah uzlah, bukan uzlah yang kayak sufi yang ekstrim tadi. Yang dimaksud di sini juga memang terlampau ekstrim, tetapi kita bisa menyikapinya. Artinya bagaimana caranya kita membunuh hawa nafsu gitu. Kan bisa oh ternyata saya punya keinginan begini, bisa dong harusnya saya hindari, saya potong. Daripada saya misalnya ingin misalnya ingin memperoleh kedudukan atau jabatan yang penting tapi dengan cara-cara yang kasar, maka lebih baik saya menghindari itu. Bagaimana caranya? Ya udah jadi orang biasa saja lah. Karena orang biasa itu waktunya lebih banyak, itu kemudian sosialisasinya lebih enak, lebih gampang. Mungkin bagi orang tertentu ketika sudah menjadi pejabat, sudah menjadi orang penting, itu kan waktunya jadi susah. Sehingga berbaur dengan masyarakat juga susah. Nanti bergaulnya dengan golongan ini aja kan gitu. Dia tidak mau bergaul dengan golongan ini gitu. Harusnya kan nggak begitu. Kita bergaul dengan orang punya jabatan, dengan orang kaya juga ya tentu karena kehendak Allah. Dan kita pun ketika bergaul dengan orang yang lebih rendah dari kita, misalnya secara status, itu kan juga semua karena Allah. Sehingga kita bisa kalau bisa hidup di antara keduanya lebih baik. Jadi memang ekstrim ya nggak boleh gitu. Nggak ada ekstrim. Kan Al-Ghazali ketika sudah mulai uzlah ke sesuatu yang dia tidak mau mengenal duniawi, ternyata ditegur juga, sehingga Al-Ghazali kemudian muncul, tampil di publik, mengajar lagi, ya, walaupun tidak punya jabatan, lalu kemudian dia seperti biasa bersosialisasi lagi, berdiskusi lagi, sampai akhirnya kemudian mengarang kitab, mengarang buku yang sangat banyak. Seandainya Al-Ghazali itu uzlah dan tidak mau ketemu orang, dia tidak akan bisa menulis banyak buku gitu. Tapi dengan cara menulis banyak buku berarti dia ingin memperkenalkan kepada orang lain bahwa uzlah yang betul adalah yang seperti ini. Makanya ajaran Imam Ghazali itu adalah ajaran tasawuf yang tengah-tengah, yang moderat ya, yang diambil oleh banyak ulama gitu. Termasuk kita juga sebetulnya. Kita ini secara tidak langsung adalah penganut tasawufnya ala Al-Ghazali yang memadukan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Nah, tidak terlalu duniawi karena dibatasi oleh dibatasi hawa nafsu kita, harus dibatasi, harus diarahkan. Makanya dalam pandangan Al-Ghazali itu nafsu itu tidak bisa dibunuh, tidak bisa dimatikan, tapi bisanya diolah dan diarahkan gitu. Nah, jadi posisi tengah-tengah ini adalah posisi tasawuf moderat yang kita ambil gitu. Ya kita nggak boleh ekstrim seperti di sini. Ini adalah gambaran ekstrim yang tapi kita bisa akalin gitu. Ya, jadi kita sendiri yang harus bisa mengendalikan itu. Kita bisa berpikir untuk membuat sesuatu hal yang lebih seimbang. Emang ekstrim nggak boleh ekstrim gitu. Karena sesuatu yang berlebihan itu kan tidak hanya dilarang gitu. Jangankan dalam hal duniawi, dalam hal agama pun berlebihan kan nggak boleh. Wala yusabbuddin illa an ghalabahu gitu kan. Ad-dinu yusrun, itu agama itu mudah. Wala yusadaddin, jangan berlebihan dalam beragama. Nabi aja melarang gitu. Fanatisme agama itu berlebihan dalam agama itu dilarang. Orang dikir dari pagi sampai sore. Dulu ada istri Nabi namanya Juwairiyah ya. Juwairiyah itu kalau dikir itu dari jam subuh sampai jam 10 siang. Akhirnya kata Nabi, apa yang kamu baca? Wah, saya baca ini sekian ribu kali. Kata Nabi dari luar, mau nggak saya ajarin satu wirid yang kamu hanya baca 4 kali, itu sama nilainya dengan kamu zikir dari pagi sampai petang. Mau ya Rasulullah, aku bacanya. Akhirnya diajarkan Nabi, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Itu adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi, hanya 4 kali dibaca pagi. Itu sama dengan nilainya zikir sampai petang. Artinya Nabi menghindari yang ekstrim kan, daripada anda ini zikir lama dari pagi udah baca itu aja gitu. Itu nilainya sama.
Gitu. Artinya Nabi saja menghindari hal yang ekstrim dalam ibadah, nggak boleh berlebihan dalam hal agama. Dan karena membahaya orang yang ekstremisme dalam agama kan bahaya. Gitu. Orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang ekstrim dalam bidang agama. Gitu. Sehingga mereka merasa kalau orang yang berdosa itu halal darahnya. Kan gitu. Macam apa orangnya, penting ketika dia berbuat dosa maka adalah halal darahnya, harus dibunuh. Nah itu orang yang berlebihan, maka tidak boleh kita berlaku ekstrim terhadap sesuatu, harus seimbang. Ini adalah pelajaran aja yang kita bisa untuk mensiasatinya gitu. Kira-kira begitu. Ya. Udah ya. Oke, saya kira demikian, nanti kita lanjut lagi, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.